Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat ya. Kabel ambiar seperti ini bisa kita rapikan dengan menggunakan pengikat kabel atau kabel tie buatan sendiri. Saya membuatnya menggunakan perca seperti ini. Jadi rapi kan? Nah, seperti ini. Saya manfaatkan perca di pojokan boxy pouch yang tidak terpakai itu, kan membuat kotak di ujung bawah itu. Nah, itu tersisa ini akan saya buat sebagai pengikat kabel. Saya siap-siap dulu ya teman-teman. Tunggu. Tiap saya membuat boxy pouch atau boxy tote bag, itu selalu bagian ujung bawahnya tersisa seperti ini ya. Jadi daripada saya buang, karena kita juga harus ikut bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, mending saya manfaatkan buat pengikat kabel. Ya, seperti ini. Ini dikotakkan dulu seperti ini ya. Persegi panjang. Seadanya saja. Jadi misalkan nanti jadinya terlalu kecil, bisa untuk kabel-kabel yang kecil, terlalu besar, bisa untuk kabel-kabel yang besar. Jadi kita manut dengan seadanya perca. Hasil membuat pengikat kabel ini juga saya jual loh di Bio Project. Kadang juga saya berikan sebagai gift. Pokoknya jangan sampai ada perca yang terlalu besar untuk dibuang. Kalau emang udah nggak bisa diapa-apain, barulah kita buang. Kalau segini eman-eman ya, ini masih jadi bisa jadi sesuatu, bisa jadi gift, bisa juga jadi uang. Untuk bagian dalam ini, untuk bagian luar ya, ini dari kain kanvas seperti ini, udah lurus persegi panjang. Kemudian nanti kita kasih innernya atau bagian dalamnya bisa apa saja, bisa kain perca yang lebih tipis atau spoon pun juga bisa ya. Kadang saya pakai spoon pun juga. Yang contoh yang tadi saya pakai spoon pun. Ini kebetulan saya punya perca dari kain katun Jepang bekas masker ini, bekas saya membuat masker. Ya karena masker itu melengkung-melengkung ya, banyak sisanya. Nah, ini velcro yang saya gunakan, bakul putu lewat. Saya kalau beli velcro memang langsung banyak ya, karena memang saya banyak menggunakannya. Wadahnya saya warna putih dan hitam, nanti tinggal menyesuaikan mau diharmonisasi atau mau dikontraskan sekalian. Nah, kita cari ini bagian yang sedikit membuangnya. Nah, ini kebetulan ada yang cocok. Jadi taruh aja di situ dengan permukaan yang bagus menghadap satu sama lain. Lalu langsung langsung dikasih pin aja, jarum pentul ya, tidak perlu digaris-garis. Ya, di jarum pentul. Setelah itu nanti kita gunting. Ya memang nggak perlu pakai pola ya, langsung aja seperti ini, karena seperti yang saya janjikan tadi mudah banget cara membuatnya. Sekarang kita gunting. Kalau punya gunting kain, usahakan jangan boleh dipinjam-pinjam ya sama suami untuk gunting kabel atau apa eman-eman ya. Ya, ini sudah siap outer dan innernya. Nanti kita jahit keliling dengan menyisakan satu bagian untuk membalik kain ya, jangan semuanya ya. Nah, ini bisa 1 cm atau setengah cm dari tepi, tergantung kainnya. Kalau kainnya brudul itu ya 1 cm ya. Kalau setengah cm nanti ada lubang yang tidak terjahit. Nah, kita jahit keliling huruf U ya. Huruf U, saat ada satu bagian yang kita sisakan.
Perca ini cukup kecil, jadi teman-teman bisa juga menjahit tangan. Jadi tidak terpaku harus punya mesin jahit atau menggunakan mesin jahit itu ya. Biasanya pemula itu takut beli mesin jahit yang besar begini. Belinya mesin jahit yang kecil itu ya, mini itu juga bisa. Jadi banyak yang bisa dilakukan dengan peralatan yang ada di rumah. Menjahit kain ukuran kecil seperti ini memang butuh kesabaran ya, karena banyak belokannya. Saya harus hati-hati, kadang-kadang ini ya, kalau nggak hati-hati bablas. Sebelum dibalik kita gunting dulu ya bagian siku-sikunya yang sudah dijahit tadi, supaya nanti kalau setelah dibalik akan membentuk kotak yang rapi, tidak ada benjolan. Sebelahnya siku itu juga kita cacah sedikit ya untuk memudahkan pembalikan. Pakai gunting saja, ini juga gunting khusus kain, jangan dipinjam-pinjam untuk hal-hal lain ya. Lalu kita balik. Ini butuh kesabaran, terutama yang jarinya besar-besar seperti jari saya. Sementara yang harus dibalik cukup kecil. Sebenarnya ada loh alat untuk ini ya, membantu membalik yang seperti ini. Bukan. Nanti buat ini ya, untuk merapikan ujungnya itu. Tapi saya bulan lalu sudah belanja peralatan alat bantu terlalu banyak. Jadi saya nanti akan menggunakan pensil saja. Ya, bersabar ya. Ini saya tidak percepat videonya supaya saya fokus membuat tutorial, karena saya membuat semuanya sendiri ya, itu jagonya bunyi, itu jago tetangga. Aduh, hidup di kampung ya. Nah, ini saya pakai pensil untuk ujung-ujungnya, makanya tadi saya sarankan melihat kainnya ya, mau kelimanya 1 cm atau setengah cm, karena kalau kainnya model brodol kayak kanvas gini, kalau setengah cm itu kadang ada bagian yang tidak terjahit. Terus kalau di desak-desak seperti ini pakai pensil dia bolong. Kalau setengah cm seperti itu, kalau 1 cm aman lah ini. Sampai bentuknya kotak rapi. Kalau teman-teman menggunakan setrika setelah ini biar rapi dan mudah dijahit keliling, monggo saja. Kalau saya enggak, langsung saja. Ini ditekuk seperti ini ya, bagian ujung yang enggak dijahit tadi ditekuk aja seperti ini, lalu dikasih jarum pentul. Nanti kita jahit keliling. Ini juga harus menjadi perhatian teman-teman karena bagian atas dan bawah warnanya beda, hitam dan putih. Jadi kalau teman-teman nggak mau repot, usahakan benang atas, benang bawah sama, berarti kayaknya pun warnanya harus sama. Kalau saya karena seneng ya santai aja ya, nggak masalah. Nah, ini sudah saya ganti spoolnya dengan warna putih. Tadi kan hitam semua ya, benang atas bawah. Baru sekarang kita jahit keliling. Yuk kita jahit keliling. Ini harus hati-hati ya karena kecil ya, takutnya bablas. Kalau teman-teman yang menggunakan jahit tangan mungkin ini agak terlalu berat ya, jadi mungkin teman-teman bisa mengganti kain kanvasnya dengan kain lain yang lebih tipis. Kalau mesin jahit mini nggak masalah. Mungkin jahit tangan aja yang agak pegel. Bisa sih bisa, tapi agak pegel dikit lah. Tapi ini nggak besar kok ya. Mungkin bisa juga diakalin. Silahkan aja teman-teman mencobanya. Jahit keliling yang rapi. Ya. Walaupun lurus-lurus saja, tapi kalau sering belok begini ya harus waspada ya. Ya sudah, terus tinggal kita tempelkan velcro. Menempelkan velcro itu bisa menggunakan lem tembak ya, bisa, atau lem kuning bisa. Tapi saya tetap selalu saya jahit
biar kuat. Nah, ini yang kasar ini diletakkan di bagian yang terang, yang hitam ini di bagian yang atas ya. Bagian permukaan itu, baik yang hitam itu yang halus ya, yang putih itu yang kasar. Jadi jangan kebalik. Nah, yang hitam atau yang halus itu besarnya 2 kali lipat atau lebarnya 2 kali lipat panjangnya 2 kali lipat dari yang putih. Karena supaya nanti kalau kurang singset bisa maju yang putihnya, kalau kurang longgar putihnya juga bisa mundur. Jadi begitu ya. Jadi yang hitam atau yang halus untuk bagian luar itu 2 kali panjang dari yang putih atau yang ditaruh di bagian dalam yang kasar ya, yang permukaan velcro-nya kasar. Kalau mau putih semua atau hitam semua ya sama saja, hitungannya seperti itu. Menjahit velcro itu tantangan juga ya, karena kan kecil-kecil gitu kan. Jadi saya sampai sekarang masih punya masalah itu bagaimana menjahit velcro supaya kotak bagus, balance kanan kiri gitu. Tapi sampai sekarang saya belum bisa. Cuman yang penting jahitannya aja yang rapi. Ini yang hitam sudah terpasang untuk bagian atasnya. Nah, untuk yang bagian bawahnya yang putih itu masalah ya, karena berarti kan benangnya harus benang atasnya putih, benang bawahnya hitam. Padahal tadi yang sebelumnya itu benang atas hitam, benang bawah putih. Berarti baru bertukar tempat ya, bertukar tempat. Nah, ini sudah saya skip videonya supaya tidak kelamaan teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman membuat sendiri, itu dipertimbangkan dulu keserasian warnanya supaya nggak ganti-ganti benang. Kalau saya ini karena memanfaatkan perca yang ada saja, karena cukup banyak dan random, jadi saya tidak bisa memilih. Kalau teman-teman punya perca yang lebih besar, teman-teman bisa memanfaatkannya untuk membuat pengikat kabel setrikaan yang krusial banget ya, setrikaan biar nggak mudah rusak. Kemudian kabel laptop bisa, dan kabel TV. Kalau ini karena saya percanya kecil-kecil banget, cocoknya memang hanya untuk earphone itu. Saya cukup banyak yang kecil-kecil begini. Itu bisa diberikan ke saudara, ke teman-teman ya, nggak hanya dijual untuk silaturahmi. Ini seperti ini kan. Nah, ini pemberian sederhana tapi menyenangkan dan bermanfaat. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.